Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizan Fikri, kelas PAI 6B ya. Membuat video untuk memenuhi UAS dari dosen pengampu kita, Ibu Titin, mata kuliah Hadis Tarbawi ya. Tema yang saya bawa yaitu tentang etika dan metode ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari ilmu merupakan sebuah kemuliaan ya. Karena kemuliaannya orang-orang yang menuntut ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majlis. Majlis ini yaitu majlis ilmu ya. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Quran surat Al-Mujadalah ayat 58. Kemudian sekarang adalah pengertian etika ya, pengertian etika. Menurut Ahmad Zubair, etika adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani ya, ethos, 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 yang berarti watak kesusilaan atau adat istiadat. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan lain-lain. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang menggambarkan nilai-nilai kesusilaan tentang baik dan buruk ya. Barusan ada kata kesusilaan ya. Kesusilaan dapat diartikan peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia ya. Jadi sifat lahir daripada manusia, kesusilaan gitu ya. Nah, etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku yang ditentukan oleh berbagai norma dengan tujuan melahirkan kebahagiaan, keutamaan, kehidupan ideal. Etika mempersoalkan bagaimana seharusnya manusia bertindak ditentukan oleh bermacam-macam norma yang menjadi adat kebiasaan manusia itu sendiri. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu ya. Jadi dapat diartikan etika belajar merupakan tata cara belajar yang baik dan segala kebiasaan yang dianut guna membantu manusia agar dapat mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani proses pembelajaran. Itu kalau dikaitkan dengan pendidikan ya, bagaimana etika belajar itu diterapkan
Tata cara belajar yang baik dengan segala kebiasaan yang baik diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, gitu. Kemudian sekarang adalah pengertian metode ya. Seorang pendidik yang baik akan selalu mencari metode pendidikan yang akan berpengaruh dalam pembentukan karakter. Metodenya adalah cara ya, cara. Menurut Jamara dalam buku Afandi buku tahun 2000, ditulis tahun 2013, metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode belajar merupakan cara atau tahapan yang digunakan dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Siti Maisaroh mengemukakan bahwa metode merupakan suatu alat pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Sementara itu, Jaswidi berpendapat bahwa metode adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini, metode belajar merupakan cara yang ditempuh seorang pelajar dalam menempuh proses pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi etika dan metode belajar bagi seorang pelajar yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diantaranya yang pertama taat kepada Allah dan Rasul ya. Begitu. Kemudian bertanya dan menghargai perbedaan. Dari Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa dari Ubay bin Ka'ab Rasulullah bersabda, telah membacakan kepadaku suatu surat, kemudian aku duduk di masjid, aku mendengar seorang laki-laki yang membaca berbeda dengan bacaanku, maka aku berkata kepadanya, siapa yang mengajarkan engkau surat ini? Dia menjawab, Rasulullah SAW. Aku berkata, kalau begitu jangan berbeda dengan bacaanku. Sehingga kami datang ke Rasulullah. Aku datang dan bertanya, ya Rasulullah, orang ini berbeda bacaannya dengan bacaanku pada surat yang engkau ajarkan kepadaku. Maka Rasul bersabda, hai Ubay, baca. Aku pun membacanya. Beliau memujiku, bagus kamu. Kemudian beliau bersabda kepada seorang laki-laki tersebut, baca. Ia membaca yang berbeda dengan bacaanku, beliau juga memujinya, bagus kamu. Kemudian beliau bersabda, hai Ubay, sungguhnya Al-Quran diturunkan atas 7 huruf, semuanya benar dan cukup. Gitu ya. Yaitu bertanya dan menghargai perbedaan, itu etika dan metode belajar. Kemudian belajar bersama ya. Kemudian belajar bersama ya. Belajar bersama, tekun belajar ya. Tekun belajar. Jadi Rasulullah SAW menegaskan perlunya kesungguhan dalam memelihara ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dan memelihara Al-Quran itu sendiri baik dengan cara hafalan, tahfidz ayat-ayatnya maupun dari segi pemahaman dan pengamalannya gitu. Kemudian gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah metode belajar bagi seorang pelajar yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, setidaknya termuat beberapa etika dan metode belajar yang Rasulullah SAW wariskan melalui beberapa hadisnya. Yang pertama yaitu taat kepada Allah dan Rasul sebagaimana salah satu kunci untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, bertanya dan menghargai perbedaan sebagai salah satu jalan memperoleh pengetahuan sekaligus wujud sikap toleran. Ketiga, belajar bersama sebagai sebuah metode dalam belajar. Keempat, tekun dan sungguh-sungguh sebagai upaya untuk memperoleh sekaligus memelihara pemahaman. Nah, itu etika dan metode belajar ya. Mohon maaf atas jika ada kekeliruan
dalam perkataan saya dan penjelasan yang saya katakan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Basum Pengampu Ibu Titin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.